Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik, Pak. Syukurlah kalau kabarnya baik. Sebelum memulai pelajaran kita pagi hari ini, satu orang bikin doa. Terserah saya, Pak. Silakan teruskan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Priska yang sudah bikin doa. Masuk semua ya? Satu orang nggak masuk, Pak. Apa keterangannya? Sakit ya? Sakit. Begitu kita absen dulu ya. Dismatiarani, Hadir, Pak. Paulus, Hadir, Pak. Martinus, Hadir, Pak. Priska, Hadir, Pak. Mirza. Hadir, Pak. Baiklah, pada pagi ini atau hari ini materi yang kita bahas yaitu mengenai iklan, slogan, dan poster. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata-kata itu? Iklan ya. Kalau poster atau slogan? Pernah, Pak. Pernah. Berarti sudah ada yang paham gitu kan mengenai iklan, slogan, dan poster. Apa akan menjelaskan pengertian dari iklan? Iklan merupakan media yang dikembangkan berdasarkan fungsi yang ditentukan oleh manusia sebagai subjek yang berkepentingan. Iklan juga dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, dari pengertian iklan kita sudah tahu seperti apa iklan itu, dan Bapak rasa pun anak-anak sudah tidak asing lagi dengan kata iklan. Dan anak-anak pasti jelas sudah sering melihat iklan. Apalagi kalau ada yang sering nonton gitu kan, situ banyak iklan-iklan mengenai produk. Dan tidak cuma hanya di televisi, iklan-iklan juga banyak ditempelkan biasanya di buku-buku, di jalanan mengenai produk-produk atau barang yang mereka tawarkan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimiliki melalui iklan. Dari situ sudah jelas pengertian dari iklan. Nanti kalau memang belum paham, nanti Pak jelaskan lagi. Ini kita lanjut. Suatu iklan itu ditinjau dari isinya. Yang iklan itu harus objektif dan jujur, menarik, singkat dan jelas, tidak bertentangan dengan sara. Dari iklan kita harus mengikuti dari empat itu. Ya, tidak mungkin kan kalau iklan itu membuat suatu iklan tidak jujur. Yang pastinya kita membuat iklan itu yang objektif dan jujur, yang menarik, singkat dan jelas. Dan yang kedua, ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan itu ada dua, informatif dan komunikatif. Informatif bersifat memberi informasi atau menerangkan. Sedangkan yang komunikatif dalam keadaan harus saling berhubungan, mudah dipahami atau dimengerti. Nah, di situ sudah jelas juga mengenai ciri-ciri iklan. Yang informatif itu yang bersifat memberi informasi dan menerangkan apa maksud dari iklan itu, mengenai produk-produk yang mereka iklankan, yang mereka tawarkan. Sedangkan yang komunikatif dalam keadaan harus saling berhubungan, mudah dipahami atau dimengerti. Dan iklan itu juga yang mudah dipahami oleh masyarakat yang melihat iklan itu atau membaca iklan itu yang ditempel-tempel atau juga yang saya di televisi, yang mudah dipahami oleh penonton yang sedang menonton iklan. Yang ketiga, macam-macam iklan.
Macam-macam iklan ini yaitu ada 3: iklan penawaran, iklan pengumuman, dan iklan reklam. Itu iklan macam-macam iklan. Dan kita masuk ke poin 3 yaitu pengertian slogan. Bapak rasa anak-anak juga sudah sering mendengar kata slogan. Slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut motto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Nah, dari slogan itu sudah Bapak jelaskan, yaitu bisa dikatakan pegangan hidup atau prinsip utama dari suatu usaha. Slogan juga bisa dikatakan motivasi. Dari slogan itu sangat banyak sekali jenis-jenis slogan, yaitu banyak slogan tentang kesehatan, tentang pendidikan, dan yang lain-lainnya. Di sini Bapak ada memberi sedikit dari kata-kata contoh dari slogan, yaitu contoh dari kelima slogan: singkat, penuh makna, pemuda sehat, negara kuat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu merupakan kelima slogan. Contohnya, dari situ kita sudah tahu seperti apa slogan. Karena slogan ini kan sudah Bapak jelaskan juga tadi, yaitu sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip, dan juga bisa disebut motto atau semboyan kita. Yang terakhir yaitu pengertian poster atau poin di bagian C. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Sebelumnya Bapak lupa, poster ini tidak jauh beda dengan iklan. Poster itu juga bisa dijadikan iklan, dan iklan juga bisa dijadikan poster. Maksudnya di dalam iklan itu atau mereka yang menawarkan suatu barang bisa dijadikan suatu poster dan ditempel di tempat-tempat umum. Begitu juga dengan poster. Poster juga bisa berupa iklan yang ditempel di tempat-tempat umum atau di jalan-jalan utama dan tempat-tempat lainnya. Tujuan memasang poster: pemasangan poster bertujuan agar sesuatu yang ada dalam poster itu dapat diketahui umum, berarti dapat diketahui oleh masyarakat, dan tidak hanya orang-orang yang membuat poster saja yang tahu, tapi masyarakat luar juga harus tahu gitu tentang poster itu. Poster itu di sini Bapak ada beberapa buah gambar. Di sini Bapak buat ada 3 sesuai dengan materi yang sudah Bapak jelaskan, yaitu iklan, slogan, dan poster. Jadi Bapak minta nanti anak-anak akan menunjukkan mana gambar poster, mana gambar slogan, dan mana gambar iklan. Bagi anak-anak yang bisa menunjukkan atau bisa menentukan dan benar jawabannya, akan Bapak kasih nilai plus sebagai nilai tambahan. Oke, untuk gambar pertama ini mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi. Ini gambar ini berupa apa? Iklan, poster, atau slogan? Siapa? Silakan. Poster. Apakah benar teman-teman yang lainnya? Yang pakai jawaban benar? Nah, Oke, benar ya. Ini adalah poster. Jadi gambarnya sudah jelas. Poster itu kenapa dikatakan poster? Karena poster itu memadukan tulisan dan juga gambar yang dikombinasikan. Kalau yang ini, angkat tangannya, siapa yang jawab? Silakan. Iklan. Iklan.
Bagaimana teman-teman yang lain? Benar, Pak. Benar iklan? Ya, iklan. Benar ya, Paulus ini iklan. Seperti yang terakhir ini, ayo. Siapa sih? Slogan. Oke. Bisa dibaca? Bisa, Pak. Silakan. Dari situ aja jadi. Belajar selagi muda agar tiada sesal kelak saat tua. Menurut Priska, jenis slogan ini jenis slogannya apa? Jenis slogan pendidikan. Ya benar. Dan tadi sudah Bapak jelaskan juga, yaitu banyak jenis-jenis slogan, yaitu ada slogan pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan juga motivasi. Ini juga bisa katakan sebagai motivasi juga. Oke, sekian materi yang Bapak jelaskan, dan di sini Bapak akan membagikan kelompok. Karena satu orang tidak masuk, berarti satu kelompok itu ada 3 orang, dan satu kelompok itu 2 orang. Karena perempuan cuma 2 orang, jadi dibagi. Bapak sendiri baginya ya. Baik, Pak. Paulus, Wirja dengan Priska, kelompok 1. Martinus dengan Isma, kelompok 2. Baik, Pak. Silakan dicari temannya dan jadi untuk kelompok. Di sini Bapak akan memberi kertas kosong. Nanti kalian bisa memberi pendapat kalian apa yang sudah Bapak jelaskan. Karena kalian sudah duduk satu kelompok, jadi Bapak akan bagikan kertas kosong ini. Nanti Bapak akan berikan kelompok 1 yaitu mengenai poster, dan kelompok 2 iklan. Nanti kalian menuangkan ide-ide kalian atau pendapat kalian mengenai materi yang Bapak jelaskan, yaitu poster dan iklan. Bapak hanya minta tujuan dan fungsi dari kedua itu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, baik. Nanti dari kelompoknya mewakilkan 1 orang untuk membacakan hasil pendapatnya. Bagaimana anak? Apa sudah selesai? Sudah, Pak. Baiklah, kalau sudah selesai, 1 orang per kelompoknya maju ke depan untuk membaca hasil ide yang sudah dituangkan di kertas. Dari kelompok 1, silakan siapa yang saya silakan Paulus. Baik, dari kelompok kami menyimpulkan bahwa tujuan poster dibuat dengan tujuan untuk mengajak, membujuk atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan dan digambarkan di dalam poster tersebut. Dari iklan itu sendiri. Baik, silakan kembali. Terima kasih kepada Paulus dan Isma yang sudah menyampaikan ide-ide setiap kelompoknya. Dan harapan Bapak, setelah kalian menuangkan ide-ide kalian di selembar kertas itu, kalian paham dengan yang tadi Bapak jelaskan. Untuk mengingat waktu kita hampir habis, jadi Bapak rasa kita tutup sampai sini aja karena materi itu sudah dibahas. Dan untuk anak-anak, untuk materi ini jangan cuma dipelajari saat di sekolah saja, sampai di rumah kalian bisa mempelajarinya lagi. Setelah pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran apa lagi? Matematika. Oke. Akhir kata, kita ucapkan selamat siang. Selamat siang, Pak.